Bahan dan energi nuklir telah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Selain manfaat, terdapat resiko pemanfaatan energi nuklir. Untuk itu, diperlukan pengawasan ketat oleh Badan Pengawas. Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, hadir sebagai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran untuk menjamin keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. Melalui Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN), mewujudkan sistem perizinan instalasi dan bahan nuklir yang bermutu dan profesional sesuai keamanan dengan standar keselamatan dan safeguards nuklir. Dalam menjalankan tugasnya, DPIBN dibagi menjadi 3 kelompok fungsi yang bertugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pelayanan pembinaan dan pengendalian perizinan. 3 kelompok fungsi tersebut adalah perizinan reaktor dan bahan nuklir, perizinan instalasi nuklir non-reaktor, dan sertifikasi dan validasi. Kelompok fungsi perizinan reaktor dan bahan nuklir ini telah memberikan izin pengoperasian reaktor nuklir non-daya yang digunakan untuk penelitian dan produksi radioisotop seperti reaktor GA Siwa Besi di Serpong, reaktor Triga 2000 di Bandung, serta reaktor Kartini di Yogyakarta. Pemberian izin perpanjangan operasi rata-rata diberikan selama 10 tahun dengan proses inspeksi yang ketat dari Bapeten setiap tahunnya. Izin lain yang diberikan adalah izin tapak reaktor daya eksperimental di Serpong. Kelompok fungsi ini juga bertugas memberikan izin bagi pembangunan PLTN. Selain itu, untuk izin pemanfaatan bahan nuklir saat ini diperuntukkan untuk penggunaan pada operasi R&D, produksi fabrikasi elemen bakar reaktor riset, dan persetujuan impor dan persetujuan pengiriman bahan nuklir yang rutin tiap tahun. Kelompok fungsi perizinan instalasi nuklir non-reaktor telah menerbitkan izin instalasi nuklir non-reaktor yang meliputi instalasi radiometalurgi, instalasi elemen bakar eksperimen, instalasi produksi elemen bakar reaktor riset, kanal hubung instalasi penyimpanan sementara bahan bakar bekas, izin fasilitas radiasi resiko tinggi yang meliputi instalasi teknologi radioisotop dan radiofarmaka, instalasi produksi radioisotop dan radiofarmaka, instalasi penyimpanan limbah radioaktif, izin penyimpanan mineral ikutan radioaktif seperti perusahaan pengolah timah, perusahaan pengolah zirkon, perusahaan minyak dan gas. Kelompok fungsi perizinan instalasi nuklir non-reaktor juga melakukan perizinan terhadap pengolahan mineral radioaktif dan konstruksi dan penambangan mineral radioaktif. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis perizinan mineral ikutan radioaktif dan konsultasi perizinan on the spot licensing di beberapa daerah seperti di Pangkal Pinang dan Palangkaraya. Kelompok fungsi sertifikasi dan validasi telah menerbitkan izin bekerja petugas pengoperasian reaktor nuklir, instalasi nuklir non-reaktor, dan instalasi pemanfaatan sumber radiasi pengion tiap tahunnya. Izin bekerja diberikan untuk memastikan bahwa petugas IBN memiliki kompetensi yang sesuai untuk mewujudkan pemanfaatan tenaga nuklir yang selamat, aman, dan berada dalam pengawasan safeguards. Kemudian untuk mendukung proses pengangkutan zat radioaktif yang aman dan selamat,
Kelompok fungsi sertifikasi dan validasi pengion tiap tahunnya bertugas menerbitkan validasi persetujuan desain bungkusan zat radioaktif, baik untuk pengangkutan antar batas negara maupun dalam negeri. Pak David, bisa ke ruangan saya? Oh ya, siap Pak, bisa. Oke, segera ya Pak. Untuk pengurusan izin teknologi nuklir di cabang baru kita, apakah sulit? Oh, tidak sulit Pak, kita tinggal datang ke DPIBN di Bapeten, nanti akan diarahkan dari sana juga Pak. Oke, kalau memang tidak sulit, tolong nanti ini bisa diurus ya bersama Pak Agus. Baik Pak, besok akan saya urus bersama dengan Pak Agus ke Bapeten Pak. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Alur proses perizinan instalasi dan bahan nuklir. Pemohon menyampaikan permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala Bapeten. Dokumen persyaratan kemudian akan melalui proses pemeriksaan kelengkapan oleh DPIBN. Untuk pelayanan lainnya, pembayaran permohonan dilakukan setelah evaluasi teknis dilakukan. Evaluasi teknis dilakukan oleh evaluator yang kompeten dalam bidang nuklir. Apabila dari hasil evaluasi teknis dan verifikasi lapangan permohonan dinyatakan sesuai, maka izin akan diterbitkan. Kini sistem perizinan Bapeten telah terintegrasi dengan sistem OSS. Mulai tahun 2021, DPIBN sudah mengembangkan sistem perizinan yang terintegrasi melalui portal Bapeten Licensing and Inspection System atau BALIS IBN. Dengan sistem ini diharapkan proses perizinan dapat dilakukan secara efisien dan paperless. Dalam rangka peningkatan mutu dan transparansi hasil evaluasi dokumen teknis perizinan, review, dan asesmen perizinan reaktor nuklir dilakukan juga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, misalnya dari universitas, lintas disiplin ilmu, dan dilakukan dengan pendekatan transdisiplin. Pembentukan jejaring kerja dan kolaborasi ini dapat memberikan kemudahan dalam mengelola dan memantau proses, progres, dan tenggat waktu evaluasi serta sumber daya yang dibutuhkan dalam evaluasi perizinan. Selain itu, untuk permohonan izin penyimpanan mineral ikutan radioaktif atau MIR telah melalui sistem online single submission. DPIBN juga sedang melakukan tambahan fitur pada balis yang sudah ada menjadi balis pekerja dan atau sertifikasi kelayakan bungkusan. Hal ini sebagai bagian dari inovasi DPIBN untuk memenuhi tuntutan pemohon izin akan kemudahan perizinan. Dengan semakin pendeknya waktu evaluasi sebagaimana amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, maka DPIBN melakukan inovasi dengan kegiatan pre-licensing reaktor nuklir. Kegiatan pre-licensing diperlukan untuk mempercepat waktu evaluasi untuk memperpendek waktu perizinan tanpa menghilangkan tugas pokok Bapeten untuk menjamin keselamatan dan keamanan pemanfaatan reaktor nuklir serta perlindungan lingkungan hidup. Kegiatan dilakukan dalam bentuk konsultasi perizinan sebelum permohonan izin dilakukan melalui pertemuan daring di kantor Bapeten, konsultasi proses perizinan oleh calon pemohon izin melalui sistem teleconference. Konsultasi perizinan dapat juga dilakukan melalui email dpibn@bapeten.go.id
ataupun nomor kontak pengampu kegiatan. Untuk memastikan pelayanan prima kepada para stakeholder, DPIBN senantiasa selalu meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan. Tidak hanya berkoordinasi dengan stakeholder dalam negeri, DPIBN juga turut aktif dalam kegiatan internasional terkait pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir. Pada tahun 2020, Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir DPIBN telah berhasil menerima sertifikasi bidang sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 atas peningkatan mutu pelayanan dan terkendalinya seluruh proses di DPIBN. DPIBN menerima predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik untuk perizinan instalasi dan bahan nuklir di Ombudsman RI pada tahun 2017. DPIBN berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju predikat wilayah bebas dari korupsi. DPIBN berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dalam melakukan pelayanan perizinan, instalasi, dan bahan nuklir sebagai wujud pengawasan ketenaga nukliran di Indonesia. Dalam melaksanakan pengawasan melalui proses perizinan, DPIBN menerapkan prinsip berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Untuk mewujudkan DPIBN wilayah bebas dari korupsi.